Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai transformasi. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang translasi ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pembahasan selanjutnya. Tetapi sebelum itu, Ibu akan mereview kembali materi transformasi yang sudah disampaikan minggu kemarin ya. Jadi, transformasi itu adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk benda. Nah, disebut juga bisa transformasi geometri. Transformasi geometri ini adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal yang disebut dengan titik XY menuju posisi lain yaitu X aksen dan Y aksen. Nah, keterangannya bisa. Oke. Nah, Ibu juga akan mereview macam-macam transformasi geometri. Kemarin kita sudah membahas mengenai pergeseran atau disebut dengan translasi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai pencerminan atau disebut dengan refleksi. Nah, yang ketiga ada perputaran rotasi yang akan dibahas di minggu selanjutnya. Yang keempat ada perkalian atau disebut dengan dilatasi. Oke, selanjutnya kita memasuki ke pembahasan pencerminan atau disebut dengan refleksi. Nah, pencerminan ini artinya memetakan setiap titik dari suatu bangun melewati garis pencerminan. Oke, biar nggak pusing, Ibu kasih ciri-cirinya ya. Nah, pencerminan ini titik dan bayangan jaraknya sama dengan cermin. Kalau misalkan kalian bercermin ya, ngaca gitu, semuanya sama kan jaraknya gitu. Jadi dari jarak kita yang asli dengan jarak yang terlihat di cermin itu sama. Nah, selanjutnya bentuknya sama namun posisinya terbalik. Nah, misalkan nih kalian bercermin, terus di baju kalian itu ada tulisan namanya, itu pasti bakal kebalikan namanya. Begitu. Terus selanjutnya sifatnya sama seperti simetri lipat. Jadi memang sifatnya tidak berbeda ya, karena ini pencerminan. Nah, contohnya itu tulisan pada mobil ambulan. Oke, kalian mungkin pernah melihat ya mobil ambulan di jalanan. Nah, tulisannya itu kan kebalik ya, seperti pencerminan. Jadi, kenapa bisa kebalik gitu? Fungsinya, supaya nanti kalau misalkan ketika kalian naik motor atau naik mobil, nah di kaca spion itu bisa terlihat bahwa di belakang kita tuh ada mobil ambulan. Soalnya kan kalau misalkan dari kaca spion, nama ambulan itu nggak akan terbalik. Jadi tetap kita bisa baca ambulan. Begitu. Jadi fungsinya ketika kalian naik motor, terus lihat di kaca spion ada ambulan, kalian bisa minggir gitu. Kenapa tulisan ambulan kalau misalkan kita lihat asli itu terbalik, kayak kita ngaca di cermin gitu. Paham ya? Nah, di dalam pencerminan ini ada banyak jenisnya. Yang pertama ada pencerminan terhadap sumbu X. Oke, begini ya gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi kita ibaratkan untuk segitiga yang warnanya kuning pekat ini sebagai aslinya. Nah, garis tengah ini dia sebagai cerminnya. Nah, ini hasil dari pencerminannya gitu. Jadi jaraknya sama, hanya terbalik saja gitu. Kalau misalkan kalian penasaran, coba kalian bercermin aja gitu gimana posisinya. Nah, kalau misalkan dalam bentuk grafik seperti ini, jadi titik X ini dia sebagai garis cerminnya. Nah, ini ya. Nah, kalau misalkan dia ada titik A negatif B, berarti jika dicerminkan, dia menjadi A aksen dan A, B. Begitu, biar nggak pusing, kita lihat rumusnya ya. Nah, jadi untuk rumus pencerminan terhadap sumbu X ini, jika titik A X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menjadi A aksen X, negatif Y. Oke, kita analisis ya. Jadi di sini tuh
perubahannya itu untuk titik Y-nya. Nah, awalnya Y-nya ini berbentuk positif, setelah dicerminkan terhadap sumbu X, Y-nya menjadi negatif. Begitu, ini rumusnya ya, perlu kalian ingat. Biar nggak pusing, kita masuk ke contoh soal. Sebuah segitiga ABC dengan koordinat A titiknya itu 2,3 dan B ini titiknya 8,4 dan C ini titiknya 3,-1. Dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan hasil pencerminannya. Oke, kita jawab. Sebelumnya kita tulis dulu untuk semua titiknya, titik ABC. Ya, kita tulis. Selanjutnya kita beri tanda dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, setelah itu, kita lihat untuk bagian titik A. Titik A itu kan 2,3. Nah, berarti 2-nya ini kita tuliskan lagi, tetapi 3-nya ini kita jadikan negatif. Ini cuman gitu doang. Jadi, kalian nggak usah ngitung-ngitung pusing. Kalian cuman matok ke rumus. Kalau misalkan rumus itu merubahnya menjadi negatif, tinggal angkanya dirubah menjadi negatif. Begitu. Berarti untuk bagian B ini yang titiknya 8,4 menjadi ya B aksen 8,-4. Begitu ya. Jadi untuk angka yang pertama ini X, angka yang kedua ini Y. Berarti 3-nya dirubah menjadi negatif. Karena kita melihat dari rumus ini ya. Selanjutnya untuk titik B. Jadi B aksen 8,-4. Karena Y-nya 4 dirubah menjadi -4. Jadi kita cuma merubah posisi Y-nya menjadi negatif. Begitu ya clue-nya. Selanjutnya untuk titik C. Berarti titik C ini menjadi C aksen 3,1. Kenapa bisa jadi 1? Karena awalnya dia negatif. Nah, kalau misalkan awalnya negatif, dirubah menjadi positif. Begitu. Oke, paham ya? Jadi, di pencerminan terhadap sumbu X ini, kita hanya merubah titik Y-nya saja menjadi negatif. Seperti itu. Nah, di sini Ibu kasih keterangan, jika Y-nya positif, dia akan menjadi negatif. Jika Y-nya negatif, dia akan menjadi positif. Paham ya? Nah, selanjutnya itu ada pencerminan terhadap sumbu Y. Ini ada grafiknya. Jadi untuk pencerminan terhadap sumbu Y ini dari kiri ke kanan arahnya ya. Kalau tadi pencerminan terhadap sumbu X itu dari atas ke bawah, tapi kalau Y ini dari kiri ke kanan. Rumusnya gimana? Nah, rumusnya tinggal dibalik. Kalau tadi kan pencerminan terhadap sumbu X ini Y-nya yang dirubah menjadi negatif. Tapi untuk pencerminan terhadap sumbu Y ini, X-nya yang dirubah menjadi negatif. Bisa dilihat di rumus ya. Di sini ada A titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi A aksen negatif Y, maksudnya negatif X, Y. Jadi, sekarang yang dinegatifkan itu untuk titik X-nya. Contoh soal, di sini contoh soalnya masih sama. Titik koordinatnya masih sama, hanya perintahnya saja di sini dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti kita tulis lagi di sini titik-titiknya. Ada A,23, yang B ini 8,4, dan C ini 3,-1. Nah, dicerminkan terhadap sumbu Y semua. Nah, selanjutnya kita lihat untuk bagian titik A 2,3. Kita lihat rumus. Rumusnya ini perintahnya X-nya dirubah menjadi negatif. Berarti jadi A aksen negatif 2,3. Gitu. Jadi Y-nya tetap Y-nya tidak berubah ya, tetap positif. Jadi kita fokusnya merubah bagian X-nya saja. Selanjutnya bagian B, yaitu 8,4. Berarti hasilnya menjadi B aksen negatif 8,4. Begitu. Selanjutnya untuk bagian C, 3,-1. Berarti hasilnya itu jika dicerminkan menjadi C aksen negatif 3,-1.
Nah, jadi di bagian pencerminan terhadap sumbu Y ini, yang dirubah menjadi negatifnya itu bagian X-nya. Gitu. Nah, di sini juga ada keterangannya, jika X-nya positif menjadi negatif, jika X-nya negatif menjadi positif. Jadi nanti kalau misalkan ada soal X ini negatif, berarti dia akan menjadi positif. Dicatat aja di buku kalian. Nah, yang selanjutnya bagian C yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini grafiknya ya. Kalau misalkan dilihat di bentuk grafik rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya adalah A aksen Y, X. Nah, jadi untuk bagian yang ketiga ini kita tukar posisinya. Ini kan awalnya posisinya itu X, Y titiknya. Nah, hasilnya kita balik jadi Y, X. Begitu, jadi dibalik posisi titiknya. Awalnya XY menjadi YX. Contoh soal. Soalnya masih sama, di sini hanya perintahnya saja, yaitu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti kita tulis lagi semua titik koordinatnya, yaitu bagian A, B, dan C. Nah, perintahnya itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti di sini ada Y sama dengan X, Y sama dengan X, dan Y sama dengan X. Nah, selanjutnya kita lihat bagian A, yaitu titiknya 2,3. Ingat ya, untuk bagian ini hanya ditukar posisinya saja menjadi, kalau misalkan titiknya A 2,3, berarti hasilnya A aksen 3,2. Jadi tinggal ditukar aja posisinya. Selanjutnya untuk B. B ini titiknya 8,4, berarti hasilnya B aksen 4,8. Yang ketiga yaitu bagian C, titiknya 3, -1. Berarti hasilnya C aksen negatif 1,3. Jadi ini mudah sekali, kalian tinggal menukar posisinya aja, yang tadinya XY menjadi YX. Begitu. Nah, selanjutnya untuk bagian D, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, kalau misalkan lihat rumus di grafiknya itu bentuknya gini ya. Jadi, karena memang ini Y-nya sama dengan X, maksudnya sama dengan negatif X, kurvanya itu dia ada di sebelah kiri ya, di bagian negatifnya. Nah, di sini. Kalau misalkan lihat dari rumus, nah rumusnya itu A, titik A, X, Y, dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, hasilnya menjadi A aksen negatif Y, negatif X. Nah, jadi untuk bagian ini, posisi titiknya ditukar, masih sama ditukar, yang awalnya titik A, X, Y, menjadi negatif Y, negatif X. Jadi, untuk bagian D ini, posisi titiknya ditukar, lalu dijadikan menjadi negatif semuanya. Bisa lihat di sini awalnya X, Y, hasilnya menjadi negatif Y, negatif X. Jadi posisinya ditukar lalu dirubah menjadi negatif. Contoh soal masih sama soalnya, hanya perintahnya di sini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Oke, berarti kita tulis lagi di sini bagian A, B, dan C. Nah, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, kita lihat untuk bagian titik A, yaitu 2,3. Berarti hasilnya itu kita tukar posisinya menjadi 3,2, tetapi dinegatifkan. Jadi hasilnya A aksen negatif 3, negatif 2. Selanjutnya untuk bagian B. Bagian B juga sama posisinya, titiknya kita rubah menjadi B aksen negatif 4, negatif 8.
Nah, selanjutnya untuk bagian C, yaitu C aksen, positif 1, negatif 3. Kenapa jadi positif? Karena awalnya dia negatif ya. Jadi di sini hampir sama dengan bagian C, posisinya ditukar, tapi dia dirubah menjadi negatif semua titiknya. Nah, bagian E yaitu pencerminan terhadap titik asal atau disebut dengan titik 0,0. Nah, grafiknya bentuknya gini ya, kalau misalkan rumusnya dikegrafikin. Jadi di sini, nah ini kan titik 0 nih. Ini untuk titik awal yaitu A, B. Nah, ditranslasikan, maksudnya dicerminkan terhadap titik 0,0, maka hasilnya dia menjadi negatif semua. Nah, ini rumusnya ya, biar nggak pusing. Rumusnya itu A titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal atau disebut dengan titik 0,0, maka hasilnya menjadi A aksen, negatif X, negatif Y. Nah, untuk bagian E ini, posisi titiknya sama saja, tidak dirubah, tapi dia dirubah menjadi bentuknya negatif. Nah, ini kan X, Y. Kita rubah menjadi hasilnya negatif X, negatif Y, gitu. Jadi ini tinggal ditambahin negatif aja gitu, si angkanya. Kita lihat di contoh soal. Nah, soalnya masih sama saja, cuman di sini perintahnya dicerminkan terhadap titik awal. Titik asal atau disebut dengan titik 0,0. Berarti kita tulis lagi di sini titik A, B, dan C dicerminkan terhadap titik asal yaitu 0,0. Nah, untuk bagian titik A berarti hasilnya menjadi negatif 2, negatif 3. Jadi posisinya sama saja, tapi dia cuma dirubah menjadi negatif. Nah, untuk bagian B berarti jadi negatif 8, negatif 4. Nah, untuk bagian C berarti C aksen, titiknya itu negatif 3,1. Ingat ya, yang tadinya negatif, dia berubah menjadi positif. Itu. Jadi untuk di bagian E ini, mudah sekali, kalian tinggal merubahnya saja menjadi negatif angkanya. Nah, untuk bagian F ini yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Maksudnya gimana? Nah, jadi untuk bagian F ini, H-nya ini bebas ya, angkanya berapa saja. Mau itu 2, mau 3, 4, 5. Jadi, bebas angkanya berapa aja, nanti tergantung di soal. Nah, biar nggak pusing, kita lihat ya rumusnya. Di sini rumusnya itu A, titik A, X, Y, dicerminkan terhadap garis H, X sama dengan H, maka hasilnya A aksen, rumusnya itu 2H dikurangi X, Y. Nah, jadi rumusnya itu ada penambahannya, yaitu 2H. 2 ini rumus ya, jadi kalian nggak boleh merubah angka 2 ini dengan angka lain. Atau masih nanya, Bu, ini 2 ini dari mana ya? Gitu. 2 ini dari rumus. Oke, kita lihat contoh soal biar nggak pusing. Nah, di sini ada soalnya masih sama, titik koordinatnya sama, tetapi perintahnya beda ya. Di sini pertanyaannya dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Nah, H ini yaitu angkanya 2. Jawaban. Nah, kita tulis lagi di sini titik A, B, dan C. Ini lumayan nggak panjang sih. Agak beda dikit ya pengerjaannya dengan contoh-contoh sebelumnya. Jadi kita perintahnya itu dicerminkan terhadap X sama dengan H. H-nya itu 2 ya. Jadi kita tulis di sini X sama dengan 2. Di sini dicerminkan X sama dengan 2. Dan bagian C-nya juga X sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita lihat nih rumus yang di atas. A aksen dalam kurung 2H dikurangi X, Y. Nah, berarti kita tulis di sini A aksen,
Ya, kita tulis begini ya. A aksen 2 dikali 2. 2 dari mana? 2 ini dari X-nya sama dengan 2. Jadi, H-nya itu 2 angkanya. Berarti 2 dikali 2 dikurangi 2,3. 2,3 dari mana? Dari titiknya. Titik X dan titik Y. Nah, selanjutnya sama dengan A aksen 2 kali 2 berapa? Nah, kita kalikan dulu ya. 2 kali 2 ini hasilnya 4. Berarti kita tulis di sini 4 dikurangi 2,3. Begitu. Nah, selanjutnya kita selesaikan kembali. Berarti sama dengan A aksen. Nah, si 4 dan 2-nya ini kita kurangi. Jadi 3-nya ini nggak diajak ya. 3-nya nggak diajak. Jadi 4 ini hanya mengurangi X saja. Berarti 4 kurangi 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2,3. Jadi sebenarnya titik Y ini dia nggak ngapa-ngapain. Dia cuma jadi figuran doang gitu. Dia tidak dijumlahkan, tidak dirubah. Jadi tetap segitu-segitu aja nilainya. Begitu, paham ya? Nah, selanjutnya untuk bagian B. Nah, di sini kita rubah menjadi B aksen 2,2. Maksudnya 2 kali 2. 2 kali 2 ini dari soal, ya. Soalnya X-nya ini adalah 2. 2 ini dari rumus, jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 8,4 ini dari titik B-nya ya. Kita tulis lagi di sini A aksen. Hasil dari 2 kali 2 yaitu 4. Nah, 4 dikurangi 8,4. 8,4 dari mana? Dari titik B. Dari soal. Begitu. Nah, selanjutnya berarti sama dengan A aksen. Nah, kita kurangin lagi. 4 kurangi 8. Berarti hasilnya negatif 4,4. Begitu. Jadi pokoknya titik Y-nya itu nggak diajak ya, dia nggak dikurangin, dia nggak digimana-gimanain. Pokoknya tetap segitu-segitu aja. Jadi si 4 ini hanya mengurangi titik X saja. Oke, yang terakhir di sini ada bagian C, yaitu menjadi C aksen 2 kali 2. 2 kali 2 itu dari soal dan rumus ya. Nah, dikurangi 3, negatif 1. 3, negatif 1 dari mana? Dari titik C. Dari soal. Berarti sama dengan A aksen. 2 kali 2 hasilnya 4. Kita tulis lagi titiknya yaitu 3, negatif 1. Nah, yang terakhir kita kurangin 4 kurangi 3. Berarti 4 kurangi 3 hasilnya 1,1. 1, negatif 1 maksudnya. Begitu. Jadi setelah ada hasil dari 4 kurangi 3, kita tulis lagi 1, dan titik Y ini yang negatif 1 kita tulis ulang lagi. Jadi hasilnya ini Ibu salah ngetik ya. Jadi harusnya ini hasilnya C aksen yaitu titiknya 1, negatif 1. Jadi kalian nanti tinggal rubah aja ya, edit. Di sini Ibu salah tulis malah A aksen semua. Jadi kalian harus mengikuti. Kalau misalkan dia titik A, berarti jadi hasilnya A aksen. Kalau misalkan dia titiknya B, hasilnya jadi B aksen. Kalau titiknya C menjadi C aksen. Jadi kalian tinggal perbaiki aja. Nah, yang terakhir yaitu ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, rumusnya kalau berbentuk grafik seperti ini. Rumusnya itu adalah A X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan K, maka hasilnya A aksen X, 2K dikurangi Y. Jadi, 2K-nya ini ada di tengah. Kalau tadi kan bagian sebelumnya 2-nya ini ada di depan. Rumus 2-nya ini. Nah, untuk sekarang itu 2-nya ada di tengah. Biar nggak pusing, kita lihat contoh soal aja ya. Di sini soalnya masih sama, hanya perintahnya dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif 2. Jadi, titik K-nya itu yaitu negatif 2. Jawabannya kita tulis ulang lagi, titiknya A, B, C.
dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif 2. Nah, kita selesaikan dulu untuk titik A ya. Titik A ini berarti kita lihat rumusnya. Rumusnya ini, X-nya kita tulis ulang, yaitu menjadi A aksen 2, nah 2-nya ini kita masukkan lagi rumus 2K. Berarti jadi 2 dikali negatif 2 dikurangi 3. Oke, biar nggak pusing, coba perhatikan dulu ya. A aksen dalam kurung 2, 2 ini dari mana? 2 yang pertama ini dari soal ya, karena titik X-nya ini 2. Nah, selanjutnya 2 dikali negatif 2 dari mana? 2 ini kan rumus, negatif 2 ini dari soal, karena K-nya ini negatif 2. Paham ya sampai sini? Selanjutnya, dikurangi 3. 3 dari mana? 3 ini dari soal, karena titik Y-nya ini 3. Jadi kalian harus teliti aja gitu. Harus tahu mana titik X, mana titik Y. Kesananya pasti gampang. Nah, selanjutnya, berarti A aksen dalam kurung 2, nah titik 2 ini kita tulis ulang, selanjutnya kita kalikan dulu. 2 dikali negatif 2, hasilnya yaitu negatif 4. Negatif 4 dikurangi negatif 3. Nah, kita tulis lagi di sini. A aksen, negatif, maksudnya A aksen 2, nah yang ini kita selesaikan. Negatif 4 dikurangi negatif 3, maka hasilnya negatif 7. Jadi, di bagian ini tuh, X-nya dia nggak diajak, X-nya dia nggak diapa-apain. Jadi, tetap segitu-segitu aja. Tetapi, yang dioperasikannya itu untuk bagian titik Y-nya. Kalau bagian sebelumnya kan, Y-nya itu dia nggak diapa-apain. Nah, untuk bagian sekarang ini, Y-nya dioperasikan, tapi X-nya tidak dioperasikan, gitu. Mudahnya begitulah. Nah, selanjutnya untuk bagian titik B. B aksen, berarti titik 8-nya kita tulis ulang lagi. Kita tulis lagi di sini 2 dikali negatif 2. Ingat ya, 2 ini dari rumus dan negatif 2 ini dari titiknya. Kita tulis lagi di sini negatif 4. 4 dari mana? 4 dari titik B, bagian Y. Nah, selanjutnya A aksen, 8-nya kita tulis ulang. Selanjutnya kita kalikan dulu. 2 dikali negatif 2, hasilnya negatif 4 dikurangi 4. 4 dari mana? Ingat, 4 itu dari titik Y bagian B. Lihat, di situ ada 8,4. Selanjutnya, B aksen, 8-nya kita tulis ulang lagi. Pokoknya 8 ini kita tulis ulang terus. Dia nggak dioperasikan. Nah, selanjutnya, tinggal negatif 4 dikurangi 4, hasilnya negatif 8. Jadi B aksen 8, negatif 8 hasilnya. Selanjutnya untuk bagian C. C aksen, 3-nya tetap kita tulis ya. 3-nya nggak diapa-apain. Bagian X. 3 itu kan dia sebagai X. Selanjutnya kita tulis lagi 2 dikali negatif 2. Oke. Nah, karena dia titik Y-nya itu negatif 1, kita tulis pakai kurung begini ya, biar nggak pusing. Selanjutnya sama dengan B aksen, maksudnya ini B aksen ya, Ibu salah tulis lagi. B aksen, 3-nya kita tulis lagi, selanjutnya 2 dikali negatif 2 hasilnya 4. Nah, 4 dikurangi negatif 1. Hasilnya C aksen 3, nah yang ini kita selesaikan ya. Negatif dikali negatif 1 yaitu positif 1. Jadi negatif 4 ditambah 1 hasilnya negatif 3. Begitu. Jadi kalian harus memperhatikan posisi dia negatifkah atau dia positifkah gitu. Jadi awalnya kalian harus merubah dulu untuk negatif 1 dikali negatif hasilnya positif sehingga negatif 4 ditambah 1. Begitu. Jadi untuk pencerminan ini kalian tinggal
teliti aja mana titik X, mana titik Y. Apakah dirubah menjadi negatif, dirubah menjadi positif, atau ditukar. Jadi kalian harus hafal posisi rumusnya gitu. Nah, di ringkasan ini Ibu review ulang, jadi diringkas ulang rumus-rumus yang tadi sudah disampaikan. Takutnya kalian pusing gitu karena emang banyak jenisnya. Pertama di sini ada pencerminan terhadap sumbu X, rumusnya yang ini ya. Jadi yang dirubah ke negatifnya itu bagian Y. Selanjutnya ada pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, untuk pencerminan terhadap sumbu Y ini yang dirubah menjadi negatif yaitu titik X-nya. Selanjutnya ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, untuk bagian ini ditukar posisinya, yang tadinya XY menjadi YX. Yang selanjutnya ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, untuk bagian ini posisinya ditukar, tadinya XY menjadi YX, selanjutnya dirubah menjadi negatif semua. Bisa kalian lihat di sini perbandingannya. Selanjutnya ada pencerminan terhadap titik asal yaitu 0,0. Nah, kalau ini posisinya sama XY. Nah, dicerminkannya itu hasilnya dinegatifkan semua. Jadi tetap negatif X, negatif Y. Jadi posisinya tetap sama, hanya dirubah titiknya menjadi negatif semua. Selanjutnya ada pencerminan terhadap X sama dengan H. Nah, untuk bagian ini, kita tambahkan rumus 2H-nya di depan. Dikurangi X, Y. Kalau misalkan pencerminan terhadap X sama dengan K ini, nah, 2K-nya ini ada di tengah-tengah. Awalnya X, 2K dikurangi Y. Jadi kalian bisa menganalisis perbedaan di setiap rumusnya. Jadi kalian tinggal mengingat saja rumus-rumus ini karena di pencerminan ini nggak pusing gitu, nggak harus dijumlah, dikali, dibagi, nggak gitu. Jadi ini sederhana sekali, tinggal kalian pinter-pinter membedakan titik-titiknya, begitu. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan kalian bisa mengerti pembahasan mengenai pencerminan ini ya. Ditutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.